Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Hilda Amalia. Saat ini saya akan memberikan resume mengenai mata kuliah PSBO di pertemuan 5. Kita akan membahas mengenai sekuen diagram. Apa itu sekuen diagram? Sekuen diagram adalah salah satu dari diagram UML. Sekuen diagram adalah diagram yang menggambarkan objek-objek yang berinteraksi dalam suatu use case. Sekuen diagram menunjukkan pesan-pesan atau komunikasi yang terjadi antar objek dalam suatu use case. Ya, jadi di sekuen akan menggambarkan bagaimana urutan-urutan dari pesan-pesan itu tersampaikan dari masing-masing objek. Kemudian satu use case itu nanti akan mempunyai satu sekuen, ya itu karena sekuen menggambarkan interaksi yang terjadi dalam satu use case. Use case-nya ada 5, jadi sekuennya juga ada 5. Fungsinya ini memodelkan logika dari sebuah metode operasi, fungsi, ataupun prosedur, menganalisa dan menilai memfokuskan pada identifikasi sebuah metode yang digunakan oleh sistem. Oke, lanjut elemen atau simbol sekuen diagram. Pertama, itu ada simbol untuk mewakili orang atau entitas yang berada di luar sistem dan berinteraksi dengan sistem. Kita bisa lambangkan atau gambarkan dengan gambar orang seperti ini, kemudian atau dengan menggunakan kotak seperti ini yang di dalamnya ditulisi nama aktornya. Nah, ini juga di bawahnya ditulis nama aktornya. Nah, ini diletakkan nanti di atas dari penggambaran kita. Ini juga naruh di atas. Ya. Nah, selanjutnya simbol apa lagi? Ada simbol objek. Ya. Objek di sini digambarkan bisa menggunakan kotak seperti ini dengan memberikan apa nama kelasnya dan nama objeknya, atau menggunakan lingkaran-lingkaran seperti ini yang ada 3 jenis lingkarannya, yang garisnya ke samping, yang panahnya muter, sama yang garisnya di bawah. Nah, kalau yang lain kan, kalau yang kotak tinggal ditulis aja di sini nih, ya. Kalau yang bulat-bulat ini, lingkaran-lingkaran ini ada perbedaannya nanti dalam pembuatannya. Ya, ini juga nanti ditaruh di atas sama. Jadi sekuen itu simbol-simbolnya ini ada di atas. Nah, yang garisnya ke samping itu kita sebut dengan nama boundary class. Menunjukkan view atau user interface dari program. Tampilannya ini kita kasih di sini. Jadi kalau kita berinteraksi dengan tampilan, berarti kita membuka from login, berarti paling awal si aktor berinteraksi dengan form login, view-nya ada login. Selanjutnya yang melingkar kemudian ada panah, ini disebut dengan control class-nya. Menunjukkan controller yang sedang kita gunakan. Ya, dalam pembuatan program web programming kita sudah melakukan pemisahan antara coding-coding yang untuk view dengan coding-coding yang untuk controllernya. Ya, jadi lebih mudah dalam menggambarkan sekuennya nantinya. Selanjutnya, yang garisnya ke bawah itu adalah entity class-nya. Entity class ini yang bertanggung jawab untuk menyimpan data atau informasi. Dapat berupa model dari objek. Jadi ini modelnya. Biasanya nanti coding-coding untuk melakukan penyimpanan ke dalam database itu ada di sini. Ya, coding-coding untuk menyimpan data, menyimpan informasi atau menyimpan data dalam model. Ya. Nah, ini gambarkan dengan lambang ini. Nah, selanjutnya ada lifeline, ya, garis-garis nih ke bawah. Ini nanti ada di bawah aktor, ada di bawah boundary, ada di bawah controller, ada di bawah control, ada di bawah dari entity-nya tadi, ya. Ini untuk menghubungkan objek selama sekuen, ya. Jadi untuk menghubungkan objeknya. Nah, selanjutnya ada execution occurrence. Suatu titik di mana sebuah objek mulai berpartisipasi di dalam sebuah sekuen yang menunjukkan kapan sebuah objek mengirim atau menerima pesan. Jadi ini waktunya, rentan waktu.
Kalau kita mengirim objeknya renggan waktunya sebentar, ya digambarkan hanya garis kecil saja. Kalau rentan waktunya panjang, berarti kita menggambarkan extraction occur ini agak lebih lebar dan lebih panjang. Ini kita taruh di atas di tengah-tengah dari lifeline kita tadi. Message, pesan yang mengalir atau komunikasi yang terjadi antar objek. Kita gambarkan dengan panah, ya. Ada panah penuh, ada panah yang terputus-putus. Panah penuh ini biasanya dari aktor atau dari awalnya ke dalam entitasnya, lanjut paling akhir itu entitas. Ini adalah pesan yang dikirimkan. Nah, kalau yang potong putus ini adalah pesan yang dikembalikan. Selanjutnya adalah guard condition, yaitu kalau ada tes yang harus dipenuhi dalam pengiriman pesan. Ini pakai lambang sama seperti tadi, cuman di atasnya dikasih message-nya adalah guard condition, kondisinya apa aja. Nah, selanjutnya object destruction, lambangnya seperti ini, X. Ditempatkan di ujung lifeline objek untuk menunjukkan bahwa objek tersebut akan keluar dari eksistensinya. Jadi untuk selesai, kita pakai ininya. Frame menunjukkan konteks sequence diagram, ya. Nah, kalian juga akan diberitahu bahwa untuk pengenalan mengenai metode MVC. Metode MVC ini merupakan metode yang telah kalian lakukan pada saat membuat coding di program di web 2 ya, web 1 dan web 2, dimana kita kan udah pakai CI, dan CI itu memisahkan antara coding-coding yang model, ya, nanti ini penggambarannya pakai entity class, kemudian view ini kalau digambarkan sequence itu pakai yang sampingnya ada garis, kemudian ada controller yang bulat, kemudian ada panah, ya. Jadi ini di dalam MVNC ini melakukan pemisahan coding-coding, mana yang menjadi model, mana yang menjadi view, mana yang menjadi controller, ya. Atau secara definisi, MVNC adalah metode untuk membuat aplikasi dengan memisahkan antara data itu model, dan tampilan view, dan bagaimana cara memprosesnya. Itu ada di controller. Oke, cukup sekian resume dari saya. Untuk nanti contohnya bisa kalian lihat di slide dan juga akan dijelaskan oleh dosen kalian masing-masing. Cukup sekian dan terima kasih.